Angkat isu-isu terkini, Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Kami harapkan kabarnya kabar baik. Pada pagi hari ini kami mengadakan seperti biasa ada dialog, kita akan bincang-bincang. Nah, ada yang spesial karena hari ini adalah tanggal 5 Juni 2024 adalah Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau World Environment Day. Tahukah Anda bahwa akhir-akhir ini masalah lingkungan, lalu masalah ada yang di sekitar kita, sosial dan lain sebagainya itu menjadi sebuah perhatian yang khusus, terutama lingkungan. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan bagaimana bencana terjadi di Sumatera Selatan. Ada Kabupaten Oku yang baru saja terdampak banjir dan ini cukup parah menjadi perhatian, Muara Enim, lalu juga ada Musirawas. Nah, terakhir adalah di Lubuk Linggau. Kemarin ada banjir bandang. Semua itu tidak akan jauh-jauh dari lingkungan. Merujuk dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan RI, Hari Lingkungan Hidup atau HLH sedunia atau World Environment Day dimulai sejak tahun 1972 ketika Majelis Umum PBB menetapkan 5 Juni sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada saat konferensi Stockholm. Nah, melansir dari situs World Environment Day Global, Hari Lingkungan Hidup Sedunia itu merupakan bagian dari platform global untuk menginspirasi perubahan besar di fenomena saat ini. Pada tahun 2024 dipusatkan di Arab Saudi. Mengapa? Karena ini menarik. Berbicara tentang lingkungan hidup, berbicara tentang bukan sampah saja, bukan melihat bagaimana banjir yang terjadi atau kerusakan lingkungan dan sebagainya. Tapi sesuai dengan temanya juga, ini sudah disoroti beberapa negara dan juga dunia, restorasi lahan pegurunan dan juga ketahanan terhadap kekeringan. Kita akan bahas ini. Di studio saya sudah bersama dengan pengamat lingkungan hidup, ada Prof. Supli Effendi Rahim, pengamat lingkungan hidup dari pengamat lingkungan atau bagaimana nih Pak? Betul ya Pak ya? Ya. Pengamat lingkungan hidup dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Supli, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Selamat pagi Mbak. Ya. Kabar baik ya Pak? Ya baik, alhamdulillah. Kabar baik. Mbak, siapa Mbak? Bersama Agrari Pak pagi Pak hari Agrari. ini. Ya. Agrari ya. Baik, kami juga nanti undang Anda di line telepon kami dia di 0711369977. Anda bisa bergabung bersama kami pendengar. Saya ke Pak Supli. Berbicara tentang lingkungan, ini adalah PR yang paling besar akhir-akhir ini. Kalau mengutip kata Prof. Emil Salim bahwa sebetulnya lingkungan ataupun hutan dan lain sebagainya ini adalah warisan generasi kita sebetulnya. Bukan kita yang akan mewariskan, tapi warisan dari mereka yang harusnya kita jaga ya. Tapi melihat kondisi sekarang ini, bagaimana ya Pak? Apa pengamatan Pak Prof. Supli terlebih dulu deh? Ya, Mbak Agrari, kita sudah tahu bahwa yang dimaksud lingkungan itu adalah dalam bahasa Inggrisnya everything around us. Everything around us. Jadi apa saja di sekitar kita, maka kita akan tahu dari hulu ke hilir, dari desa ke kota, dari pegunungan ke pantai. Kalau terjadi
katakanlah ketidaknormalan di dalam perilaku manusia, maka akan terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ya, kita lihat kenapa banjir misalnya. Di samping fenomena alam, banjir itu juga disebabkan karena manusia. Manusia biasanya menggunakan alam lingkungan untuk memenuhi syahwatnya, untuk pertanian, untuk kehutanan, untuk berkebunan, ya, dengan cara tidak memperhatikan lagi yang namanya aturan alam yang kita mestinya dimasukkan di dalam frame pemikiran mereka, pengusaha dan pemerintah. Itu ada tata ruang. Tata ruang. Ada tata ruang yang tidak boleh diganggu, namanya kawasan lindung, kawasan konservasi. Ya. Ketika kawasan lindung, kawasan konservasi diganggu, maka kita ikut terganggu. Baik, kita tahan sebentar ya, Prof. Ya. Karena di line telepon ternyata sudah ada teman-teman kita dari Walhi nih yang standby. Ada Bung Febri. Selamat pagi, Bung Febri. Halo, selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, apa kabar, Bung? Baik. Kabar baik ya, alhamdulillah baik. Bung, saya bersama dengan Prof Supli loh di studio pada saat ini. Kita standby dulu ya, Bung Febri. Nanti saya Ya. ke Bung Febri. Baik. Ya, siap. Boleh dilanjutkan nih, Prof. Kalau begitu konservasi, kita tahu ini Ya. bahasa yang menarik, konservasi. Ya. Tapi konservasi bukan beralih untuk menjadi hutan kan? Hutan yang berbeda Ya. tanamannya begitu ya. Betul. Nah, kondisinya di Sumsel ini kan cukup banyak kemarin, cukup luas untuk hutan konservasi, hutan lindungnya, Kawasan konservasi, ya. konservasinya. Ketika itu beralih, berubah menjadi hutan yang berbeda, hutan misalnya sawit, ini Ya. sama nggak sih sebetulnya? Ya, kita kalau bicara sama dengan tidak sama jelas beda. Hutan secara alami polikultur dalam artian banyak sekali spesies-spesies daripada hutannya, semaknya, ya, rumputnya banyak sekali. Karena itu mereka saling melengkapi sama satu sama lain, menjadikan ekosistemnya tidak labil. Begitu ada hujan, masih banyak tempat air disimpan masuk ke bumi. Tapi begitu mereka menggunakannya karena dibakar, karena dijadikan sawit, maka tinggal namanya monokultur. Satu. Nah, akibatnya kemampuan satu beda dengan kemampuan banyak, kan? Vegetasinya banyak tadi, saling melengkapi satu sama lain, sehingga kemampuan bumi untuk menyerap air tinggi dibandingkan dengan hanya satu macam. Apalagi terkait dengan tema hari environment Hari World Lingkungan Environment Hidup Day, sedunia, World Environmental Day, jelas bahwa di mana-mana itu apabila terjadi kerusakan lingkungan alaminya, kalau enggak banjir ya kekeringan. Dua itu, kekeringan, banjir, itu dua saudara kembar yang Tidak bisa dipisahkan. tidak bisa Habis dipisahkan. banjir ada kekeringan begitu. Iya, kalau enggak kekeringan ya kebanjiran. Nah, jadi kita sudah tahu bahwa yang terjadi di hulu-hulu sungai kita memang babak belur tanpa mempertimbangkan lagi ada yang harus di-reserve untuk air. Semuanya dijadikan untuk duit. Ya, duit. Dan duit lagi adalah uang. Tapi pengertian di sini adalah kerakusan para pelaksana pembabatan hutan, baik legal maupun ilegal, kan, dalam tanda petik, itu menjadikan daerah-daerah itu kering, kerontang, padat, dan kalau ada air turun dari langit maka langsung dikirim ke hilir. Itu Oke, kira-kira. kita akan bicara lagi nih bagaimana hutan, kita juga akan masuk ke topiknya tentang gurun Ya, dan lain sebagainya. Saya ke Bung Febri terlebih dahulu. Walhi ini cukup konsisten ini untuk terus melihat, memperhatikan bagaimana peralihan hutan di Sumatera Selatan, terutama ketika berubah menjadi sawit. Ini protesnya kan cukup kencang. Kalau sekarang masih kencang nggak ya, Bung Febri? Kalau sekarang? Iya, ya masih, Kak. Apalagi melihat situasi saat ini ya, Sumatera Selatan. Kalau kami menyebutnya situasi Sumatera Selatan saat ini
sedang dalam kepungan bencana ekologis. Kenapa bencana ekologis? Ya betul yang dibilang oleh Prof tadi, ada dua saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Ketika masuk musim kemarau, dia kekeringan atau menjadi kebakaran hutan dan lahan. Ketika masuk musim hujan, ya banjir. Itulah bencana ekologis yang dibilang oleh Walhi. Bencana ekologis itu terjadi karena apa? Karena akumulasi dari kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Daya tampung dan daya dukung lingkungannya itu tidak dapat lagi menyerap atau menopang kondisi-kondisi lingkungan yang ada di Sumatera Selatan saat ini. Nah, salah satunya betul alih fungsi untuk perubahan atau untuk pembukaan industri ekstraktif skala besar seperti perkebunan kelapa sawit. Oke, itu salah satunya. Salah duanya yang lainnya apa ini? Iya, pertambangan batu bara dan itu tadi hutan tanaman industri juga menjadi salah satu proses dari perubahan yang mana yang disampaikan oleh Prof tadi yang dari banyak varietas menjadi monokultur. Monokultur ya. Oke, vegetasinya memang tidak bisa dirubah gitu ya. Ya, karena hutan itu bukan soal penetapan ini kawasan hutan produksi, ini kawasan hutan konservasi atau hutan lindung ataupun hutan produksi terbatas. Karena penetapan status kawasan hutan itu melekat pada fungsinya. Nah, ketika fungsinya itu hilang, ya maka akan terjadi kerusakan-kerusakan dan mengalami dampak yang begitu serius terhadap manusia maupun terhadap flora dan fauna yang ada di kawasan itu sendiri. Karena fungsinya yang berubah, yang hilang. Sehingga ketika fungsinya itu hilang, artinya akan terjadi namanya kerusakan bencana ekologis. Baik, kalau kita biasanya ini Walhi punya data nih. Saya mau tanya ke Bung Febri, punya data tidak nih? Kalau kita melihat bagaimana kerusakan lingkungan di Sumatera Selatan, kita runut terlebih dahulu nih ke Musirawas Utara ya kemarin, Muratara itu yang banjir nih. Ini penyebabnya apa? Nanti Bung Febri mungkin bisa jelaskan juga. Lalu kalau kita runut ke Oku, ini bagaimana? Dan kemarin itu terakhir di Linggau, Muara Enim, Lahat juga. Lahat ini jelas ya, kalau Lahat sepertinya batu bara ya. Lahat dan juga ini Muara Enim nggak tahu nih kalau gimana dia. Kan kalau dalam catatan Walhi ya, sepanjang 1 Januari hingga 5 Juni 2024 ini sudah terjadi 77 kejadian bencana ekologis, banjir dan longsor. Yang dimana itu tersebar di 8 kabupaten. Di mana saja itu? Kabupaten Oku, Oki, Muara Enim, Muba, Okus, Okut, 4 Lawang, dan Muratara. Nah, ini apa yang terjadi? Dampaknya itu tadi. Ada 5 orang yang meninggal, 8.000 orang yang menderita, bahkan ada 144 jiwa orang yang mengungsi gara-gara bencana ekologis. Nah, bencana ekologis ini kenapa? Karena itu tadi perubahan fungsi yang disebabkan misalnya Musirawas itu. Perubahan yang dulunya itu adalah wilayah bumper zone, itu banyak berubah-ubah menjadi perubahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kalau Musirawas apa? Musirawas apa kalau akhir-akhir ini? Kelapa sawit ya, Bung? Atau bagaimana? Iya, Musirawas Utara itu kelapa sawit. Nah, karena Tambang kelapa sawit itu betul. Ada tambang emas juga. Laju dari air yang turun hujan itu tidak dapat ditampung lagi oleh airnya, sehingga run off atau air yang lari dari permukaan itu semakin cepat masuk ke sungai. Nah, sedangkan daerah-daerah yang dahulunya adalah daerah penyangga yang sudah gundul oleh penebangan, ini akan mengalami yang namanya banjir. Oke. Nah, di situ fenomenanya, karena kawasan bumper zone itu sudah kritis di Sumatera Selatan ini, terutama ya daerah aliran sungai. Belum lagi yang di hulu, betul di hulu itu dihancurkan karena itu tadi perubahan fungsinya sudah hilang. Yang awalnya itu menjadi fungsi penyangga, sekarang tidak lagi ada fungsi penyangganya itu. Penyangga hutan begitu ya, penyangganya hutan. Iya, maksudnya. penyangga itu adalah tanaman-tanaman varietas hutan. Yang harusnya bisa menahan air, jadi tidak betul. begitu saja masuk ke sungai.
Betul. Jadi run off-nya atau air lari dari permukaan ke bawah atau ke daerah rendah itu dapat tertahan oleh pohon-pohon dengan tegakan yang tidak monokultur. Baik. Oke, ini menarik. Nanti kita bahas sawitnya karena Walhi ini kan juga concern sekali terhadap sawit ya. Sawit ini kan tidak bisa menahan air, tapi rakus air juga ya, Bung ya. Ya, betul. Itu kan penyakitnya sawit itu seperti itu. Tapi sawit juga walaupun sudah ditolak sama Eropa masih juga dibutuhkan, Pak. Ada lagi energi baru terbarukan malah dari sawit. Ya. Kan begitu. Ini Ya. sebuah polemik yang cukup mengkhawatirkan dunia akhir-akhir ini. Tapi di balik itu semua ada juga pemanasan global nih, Prof. Ya. Pemanasan global ini menjadi PR juga karena tidak kita pun adalah orang yang ikut melakukan atau penyebab dari kenaikan suhu yang terjadi di dunia. Beberapa penelitian pun mengatakan bahwa di kutub pun sudah naik, permukaan air pun, laut pun sudah naik ini, Ya. Prof. Bagaimana hasil pandangan atau penelitian dari para akademisi saat ini, Prof? Ya, jadi semuanya memang mengkhawatirkan nih, karena dari kutub terjadi peningkatan suhu yang signifikan sehingga bukit-bukit es di kutub selatan, di kutub utara itu sudah menggelinding menjadi air lautan sehingga juga laut naik. Nah, kalau laut naik ya juga menyebabkan kerusakan atau abrasi pantai, atau ada kasus di banyak tempat itu tenggelamnya kota, tenggelamnya desa-desa ya. Yang kita kalau di Semarang, kalau di Jakarta air rob namanya, air rob. Nah, jadi itu mempengaruhi juga pemanasan atau peningkatan hujan yang berlebih, di samping juga karena dunia ini juga terjadi peningkatan gas-gas rumah kaca yang juga makin hari makin tidak terbendung, jadi grafiknya juga makin tidak melandai, malah makin naik. Nah, itu juga berpengaruh kepada meningkatnya curah hujan di bagian belahan bumi. Kita sudah tahu, sebagai indikatornya saja Arab Saudi itu jarang hujan. Tapi di Timur Tengah sekarang banyak sekali terjadi kejadian hujan yang menyebabkan beberapa tempat di Arab Saudi itu malah seperti di tropis. Jadi bukit-bukitnya hijau. Tapi bukankah itu sebetulnya rekayasa? Maksudnya adalah mereka mencoba untuk memperbaiki lingkungannya. Sebagian rekayasa, tapi sebagian alami. Sebagian alami, jadi itu tadi sebagai wujud dari pemanasan global, pada satu sisi berpengaruh kepada keringnya beberapa tempat, tapi di beberapa tempat juga terjadi hujan yang unusual, yang tidak biasa. Jadi kita juga menyaksikan banjir di Jeddah misalnya tahun 2007, terulang lagi banjir di Dubai. Nah, itu juga tidak biasa. Itu juga tidak biasa. Tidak biasa. Jadi itu pernah disinyalir oleh hadis Rasulullah bahwa tanda-tanda hari kiamat itu nanti Timur Tengah itu banyak hujan. Ini yang sebetulnya sedang dikhawatirkan. Iya. Nah, jadi tidak heran jika di negara kita juga banyak hujan yang di luar normal kalau menurut saya, dan dia jatuh di daerah pegunungan. Ya, itu jauh berbahaya dibandingkan dia kalau jatuh di pantai atau di Sumatera Selatan bagian timur, pantai timur. Nah, jadi itu fenomena alam yang menurut saya unusual juga. Di samping unusualnya itu karena pembukaan lahan untuk sawit dan karet memang luar biasa di Lahat, di Musirawas, yang banyak tuh sawit. Di mana-mana tuh sawit. Jadi karena harga sawit itu relatif stabil dalam tanda petik ya, dibandingkan karet, maka orang beralih ke sawit. Itu.
Nah, itu yang jadi tidak ada pengendalian oleh pemerintah, oleh siapapun, baik perusahaan maupun swasta, semuanya membuka lahan sampai ke Bukit Bukau kata orang Malaysia tuh. Bukit-bukit di Empat Lawang, bukit-bukit di Musirawas, bukit-bukit di Oku Timur, di daerah Oku Selatan, itu semua habis untuk Nah, plus pembukaan lahan untuk kopi, karena harga kopi juga meningkat tajam tahun belakangan ini dari 30-an ribu sekarang 60 ribu per kilogram. Itu juga berpengaruh kepada masifnya erosi, longsor dan banjir di bagian timur dari Bukit Barisan. Kenapa? Secara ilmu pengetahuan, apakah memang kopi juga tidak bisa menahan air, Prof? Tidak. Oh. Jadi kopi itu dibudidayakan dengan budaya bersih. Jadi kebun kopi kita itu bersih. Jadi kalau ada sampah, ada rumput dibakar. Dan kita tidak menganut pakai teras. Jadi di kopi-kopi kita itu Maksudnya? mau curam bagaimanapun ya tidak ada teras. Oke, tidak ada gundukan begitu ya. Itu Oke. teras namanya, teras teras. siring ya, tidak siring. Kita tidak ada budaya itu lain di Jawa. Walaupun demikian, walaupun ada teras tetap saja terjadi erosi. Kenapa? Karena bersih. Kita itu yang namanya kebun itu bersih. Jadi kalau ada rumput, kalau itu Dibersihkan. Tadi dibersihkan. monokultur tadi ya, karena memang monokultur ini tidak cocok Iya. untuk lingkungan, untuk penahan air. Ya betul, ya mestinya jangan dibersihkan betul, jadi dikembalikan lagi ke tanah itu, rumput itu menjadi pupuk organik. Pupuk organik. Jadi harusnya memang vegetasinya diramaikan lah. Iya, gitu ya. betul. Tidak hanya kopi saja. Saya ke Bung Febri, Bung. Ini kan semakin menarik ketika menjelang-jelang pemilihan kepala daerah seperti ini. Menjelang-jelang seperti ini, maka salah satu lingkungan itu akan jadi jualan kampanye. Ya, betul. Tapi pada akhir-akhirnya juga akan diabaikan ya. Ya, karena satu sisi ketika pilkada atau pemilu itu sekaligus satu paket dengan izin politik atau izin dari perusahaan-perusahaan itu. Jadi dari mana sumber-sumber dana kampanye? Ya dari pengusaha-pengusaha yang akan memanfaatkan ruang di Sumatera Selatan. Misalnya saat ini saja, situasi Sumatera Selatan kan kalau luas daratan ya, kalau kita bicara soal luas daratan ini, Sumatera Selatan ini ada 8,3 juta hektar. Nah dari 8,3 juta hektar itu, ada 3,3 juta hektar yang itu sudah dikuasai oleh korporasi. Nah itu korporasi perkebunan kelapa sawit, plus ditambah hutan tanaman industri itu 1,7 juta hektar. Sebentar, kalau HTI itu apa jenisnya? Hutan tanaman industri itu seperti akasia, eukaliptus. Nah, belum lagi pertambangan batu bara, ada 137 iup yang itu dengan luas 800.707 hektar yang itu tersebar. Jadi artinya Sumatera Selatan ini sudah hampir 80% itu sudah dikuasai oleh industri skala aktif, industri berbasis skala lahan, skala luas atau industri ekstraktif dibilang. Ya. Aduh, ngeri banget ya, 80%, sisanya 20% rumah kita ini. Sebentar ya, Bung, kita tahan ya, Prof. Sebentar ya, Prof. Kita coba angkat telepon terlebih dahulu. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi, dengan siapa, di mana, Pak? saya Dimas di Skip, Mbak. Pak Dimas di Skip, silakan Pak Dimas. Baik, Mbak maupun narasumber, apa kabar? Selamat pagi, Pak. Pagi, silakan Pak. Saya mau tanyakan ini ya, Mbak, pada narasumber, restorasi seperti apa yang harus kita lakukan agar lahan-lahan dapat kembali produktif? Yang itu Oke. aja. Baik. Saya, terima kasih. Terima kasih Pak Dimas yang ada di Skip ya, kalau saya nggak salah tadi, di Palembang. Pak Dimas di Palembang. Restorasinya apa? Nanti kita bahas ini. Apa solusinya yang bisa dilakukan restorasi untuk memperbaiki lingkungan. Saya kembali lagi nih ke Bung Febri. Jadi 80% lingkungan kita ini sudah digadaikan begitu ya, Bung ya?
Iya, Bahasanya digadaikan bener ya? Saya takutnya salah ini. sudah sudah dikuasai oleh industri ekstraktif. Sedangkan jumlah penduduk Sumatera Selatan ini ada 9,7 juta jiwa. Nah, di antara jiwa dan luasan Sumatera Selatan saja itu sudah ada gap dari 8,3 dengan 9,7. Belum lagi dengan data-data yang tadi saya sebutkan. Nah, kenapa misalnya contoh dari misalnya Musirawas Utara atau Muratara. Kalau kita lihat secara luasan Musirawas Utara itu sendiri itu kan 600.000 hektar. Nah, situasinya hari ini ada 31.000 sudah diberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit. Dan 44.000 ini sudah diberikan kepada pertambangan. Dan 100.000 itu sudah diberikan kepada HTI atau kebun kayu walhibilah. Nah, artinya ada sekitar 30% lahan di Musirawas Utara itu sudah terjadi yang namanya perubahan bentang alam. Nah, ketika terjadi perubahan bentang alam inilah yang mengakibatkan akumulasi dari kerusakan lingkungan hidup. Oke, kalau begitu wajar kalau mengapa banjir di Musirawas kemarin itu dengan kondisi seperti itu. Karena 30%-nya, apalagi letaknya tadi Prof bilang tadi di hulu semua Betul, gitu ya. betul. Banjirnya juga di hulu, limpahan airnya juga berada di hulu. Di hulu. Kondisi sungainya itu pengaruhnya besar tidak untuk banjir yang terjadi kemarin ini, Bung Febri? Iya, sangat pengaruh kan, daya tampungnya itu tidak mampu lagi. Itu yang saya bilang soal bencana ekologis itu dia berkaitan dengan daya tampung dan daya dukung dari akumulasi dari kerusakan lingkungan itu, sehingga itulah tadi dampaknya. Kalau dalam catatan kami pasca kejadian di Musirawas Utara itu ada sekitar 23.000 kakak yang menderita, atau kalau dibilang jiwa itu ada 94.000 jiwa yang mengungsi atau menderita gara-gara bencana ekologis banjir. Bagaimana dengan Oki nih? Oki ini kan mengkhawatirkan karena tadi Anda sebutkan ada Oki, Muba, dan Banyuasin. Kita tahu 3 wilayah ini punya lahan gambut. Lahan gambut yang kalau kemarau itu kan kondisinya mengkhawatirkan. Bagaimana dengan ancaman di 3 wilayah ini? Ya, Oki sangat dipastikan itu terjadi kebakaran hutan dan lahan. Karena kenapa? Karena gambut-gambut itu sudah rusak. Karena secara sifat gambut itu dia satu kesatuan. Jadi di dalam satu wadah yang sama atau dalam ember misalnya, bocor satu atau rusak satu di titik tertentu, maka dia akan berpengaruh terhadap wilayah yang sebarannya bentangnya luas. Misalnya bayangkan ada satu KHG yang sepanjang dari daerah Kecamatan Kelapan sampai Air Sugian, ketika terjadi yang namanya kekeringan oleh pembuatan kanal yang disebabkan oleh industri ekstraktif HTI atau perkebunan kayu, maka sangat rentan ketika perusahaan itu tidak dapat menjaga tinggi muka airnya di bawah 45 cm, maka akan terjadi kebakaran hebat. Jadi kalau lahan gambut itu memang HTI ya, bukannya sawit ya, Bung? Ada beberapa sawit dan ada HTI, tapi yang kalau kita bicara soal Oki yang mendominasi itu HTI atau kebun kayu. Oke, kebun kayunya ya. Kalau Banyuasin dengan Muba bagaimana kondisinya? Banyuasin sawit. Banyuasin sawit. Ya, pertambangan batu bara pun juga. Muba itu 74 hektar itu perkebunan kelapa sawit. Dan 61 hektar itu HTI. Dan 200 pakai ribu, Bung Henry. Ya, pakai 2.000 ya, 61.000 hektar gitu ya. Oke. 1.000 hektar itu perkebunan kelapa sawit dan pertambangan, dan 200.000 hektar itu HTI.
Totalnya kalau Banyuasin 24% itu sudah terjadi yang namanya perubahan alih fungsi lahan atau perubahan bentang alam. 24%. Kalau di Banyuasin. Iya, Oke. Musi Banyuasin. Oh, di Musi Banyuasin, di Buba ya. Baik, belum lagi persoalan apa bekas galian dari minyak-minyak begitu ya. Betul. Ini Iya. yang juga sudah dilakukan oleh masyarakat. Ini kan Iya. menambah parah kerusakan. Betul. gitu. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaannya Pak Dimas ini, saya ke Prof nih. Bagaimana caranya untuk mengembalikan lingkungan ini? Ini kan mungkin seumur hidup kita pun tidak akan mampu untuk membayar kerusakan yang terjadi Betul, saat ini, Prof. betul. Jadi Pak Dimas di skip ketika kita bicara restorasi itu mesti holistik. Pendekatannya holistik. Tidak bisa hanya dengan peraturan saja, tapi peraturan harus firm, harus tegas. Kita peraturan ada tetapi untuk dilanggar. Kemudian harus ada partisipasi komunitas lokal. Tidak bisa orang Jakarta menyelesaikan di sini, Palembang mau menyelesaikan di Musirawas, tidak bisa. Harus ada partisipasi masyarakat setempat. Pertanyaannya, kita sudah belum mengikutkan masyarakat setempat untuk restorasi? Untuk restorasi atau untuk buat peraturan nih Pak? Semua. Jadi peraturan kita dibuat di Jakarta secara umum. Kemudian pindah menjadi Kepres, pindah menjadi Pergub. Ya. Tapi Perda, Pergub tidak memahami kondisi lokal. Misalnya yang sudahkah mereka holistik pendekatannya? Oke. Nah, itu persoalan. Tapi kan otonomi daerah juga sudah menyebabkan penggadaian diri kita ini Betul, ramai loh. betul, Bukan betul, juga sebuah betul. sebuah Jadi keputusan yang otonomi baik. daerah adalah membuat raja-raja kecil yang juga tidak ramah lingkungan. Kalau menurut saya, maaf kepada kepala daerah. Jadi pengerusakan itu bermula juga adanya pembuatan daerah-daerah otonom sampai ke kabupaten kota. Oke, lalu bagaimana dengan restorasi? Apa yang bisa kalau cerita hero di Jawa sana ada misalnya seorang kakek yang berusaha untuk memperbaiki lingkungannya di Iya. perbukitan. Tapi kan kita belum mendengar Belum ini. mendengar, Di belum wilayah mendengar. kita ada Iya, belum. cerita hero Belum. orang-orang yang mau memperbaiki hutan gitu. Ya makanya artinya harus ada holistik yang melibatkan pemerintah, dinas instansi terkait, swasta, walhi, perguruan tinggi, tapi juga masyarakat militan yang mestinya dibentuk. Tidak bisa mengandalkan pemerintah, mengandalkan walhi, mengandalkan perguruan tinggi, karena hanya masyarakat setempat itu yang mestinya kita berdayakan. Nah, kita harus membangun adanya mbah-mbah surip di daerah-daerah kan nggak ada yang militan terhadap lingkungan kan. Nah, sayangnya di Sumsel ini belum. Jadi Bang Dimas di skip tadi, Abang juga harus terlibat ya untuk merestorasi ini karena pendekatannya tidak bisa parsial, harus holistik. Baik. Saya undang pendengar lebih dahulu juga nih ya, Bung Febri dan juga Prof. Di 0821 pendengar Anda bisa ikut bergabung bersama kami di line WhatsApp, maksud kami di 0821 7927 9090. Sekali lagi di 0821 7927 9090. Ataupun di line telepon kami di 0711 369977. Kalau tadi secara global topiknya itu adalah bagaimana konsistennya dunia atau PBB itu melihat ke pegurunan dan juga pemanasan global. Nah, tapi kalau di wilayah, apakah semangat untuk melakukan perubahan iklim itu, maksudnya perubahan lingkungan yang lebih ke arah lebih baik itu, Prof, terlihat? Maaf, saya belum melihat ya secara nyata ada ndak organisasi kecuali walhi ya, kecuali walhi. Tapi walhi ya tidak bisa berbuat banyak karena di lokalnya juga demam, hampir mirip mati suri semua ya. Bukan saya loh yang ngomong Bung Febri, tapi memang saya juga merasakan begitu. Apa yang terjadi nih Bung Febri di Walhi sendiri terhadap lingkungan, memandang lingkungan di Sumsel akhir-akhir ini? Ya kan,
secara kalau kita melihat konteks permasalahan, Walhi melihatnya ini siapa yang harus bertanggung jawab dalam konteksnya hari ini, ya negara. Karena negara yang punya kekuatan power, mereka yang memberikan izin dan mereka yang juga yang seharusnya bisa melakukan pencabutan izin, bahkan melakukan penegakan hukum. Nah, yang kita tahu contohnya hari ini, misalnya faktanya hari ini sudah ada perusahaan-perusahaan yang terbukti diputuskan pengadilan melakukan perbuatan pembakaran hutan dan lahan seperti saya sebut, seperti Waringin Agrojaya, yang terbukti mereka harus membayar biaya ganti rugi 466 miliar. Namun perusahaan itu berdalih mereka tidak sanggup dan menjadi pilot, sehingga dilelanglah oleh negara itu, dan hasil lelangnya hanya 300 miliar. Nah, artinya negara sudah rugi dan perusahaan itu tetap kembali, atau HGU-nya itu tetap kembali kepada perusahaan yang lain. Padahal seharusnya lahan-lahan itu dipulihkan dan didistribusikan untuk masyarakat tempat. Bagaimana dengan pengelolaan kearifan lokal? Nah, pada poinnya itu, Walhi adalah lembaga yang mengawasi atau mengkritisi kebijakan, bukan menjadi implementator. Karena implementator itu adalah negara. Itu ya. Iya. Belum lagi nih kalau di daerah ikut ngirup asapnya juga gitu kan ya. Nah, betul. Ya, itu yang kami sampaikan, bahwa hari ini situasi Sumatera Selatan sedang dalam kepungan bencana ekologis. Karena kenapa? Karena banyak izin-izin yang sudah diberikan. Rekomendasi kami terhadap kementerian, ada 48 perusahaan yang itu seharusnya segera untuk dicabut. Namun kementerian KLHK maupun ATR BPN itu masih sampai hari ini tidak mau mencabut perusahaan. Sedangkan ada 6 wilayah dampingan kami yang itu berkonflik dengan perusahaan. Sudah banyak macam. Kalau di Musirawas itu ada dengan perusahaan PT MHP, sudah 8 tahun masyarakat mengungsi tapi tidak dikembalikan lahannya. Belum lagi daerah Oki itu ada 4.700 lahan masyarakat yang akan diberikan HGU, sedangkan masyarakat hari ini lahan 4.800 itu menjadi wilayah konservasi atau wilayah berburu dan meramu sebagai daya bumper zone dari kebakaran hutan dan lahan. Itu wilayah gambut dalam soalnya. Belum lagi daerah Muara Enim, masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan pertambangan batu bara. Nah, hari ini begitu banyak permasalahan lingkungan tapi tidak punya ada solusi dari negara. Nah, itu konteksnya kalau dilihat dari apa yang disampaikan. Nah, misalnya contoh apa yang sudah dilakukan terkait kebijakan di Kota Palembang yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Dimas tadi. Situasi hari ini, kenapa Kota Palembang terjadi banjir terus-menerus? Karena terjadi yang namanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh wali kota waktu itu, Harnojoyo. Apa wali itu? Kota Harnojoyo menghilangkan 2.000 hektar lahan konservasi yang itu sebenarnya tertuang dalam RT RW. Lahan konservasi di Di seluruh Oh, Palembang. Rawa. Ya. Oke. Di Kota Palembang ini Lahan ada 2.000 hektar. 2.000 hektar. Ketika Harnojoyo menjabat, itu dihilangkan dalam RT RW atau rencana tata ruang yang ditetapkan periode kepemimpinan beliau atau Harnojoyo ketika menjadi wali kota, itu hilang. Nah, sehingga itulah dasar gugatan Walhi terhadap banjir yang terjadi di tahun 2021 tempo hari. 2.000 hektar Hari- ini bisa jadi berapa perumahan ini ya? Banyak. Saya lagi mikirnya begitu. 6.000 2.000 hektar buah. untuk rawa konservasi dan 2.000 hektar itu untuk rawa budidaya. Nah, hari ini tersisa hanya rawa budidaya. Baik, yang tersisa hanya rawa budidaya. Itu juga Budidaya. mungkin ada di pinggir-pinggir Kota Palembang. Ya. Jadi Nah, situasi sesuai hari kalau ini banjir di tengah sesuai. Kota Palembang. Sesuai. Gugatan itu sudah menang. Harnojoyo atau wali kota sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Oke, lalu Nah, tapi sudah putusan tertinggi pun hari ini tidak ada eksekusi dari negara yang begitu
serius. Hanya yang adanya komitmen dari pejabat-pejabat yang hari ini sebagai PJS. Tapi kami belum melihat secara konkret mana RT RW-nya, mana rencana detail tata ruang, mana site plan master plan-nya terhadap pengembalian rawa-rawa konservasi ini. Ini sebenarnya yang kami tunggu-tunggu. Oke, baik. Jadi ini juga adalah mungkin ya Prof, mungkin boleh dikoreksi nih saya. Ini juga mungkin adalah kurang pengetahuannya kita terhadap bagaimana sebetulnya untuk mengelola lingkungan. 70% dan 30% yang pernah dituliskan di regulasi itu ternyata tidak sesuai pada kenyataannya. Bahkan seorang pemimpin yang harusnya mengetahui tentang lingkungan justru tidak melanggar itu sendiri ya. Baik, di line telepon mungkin sudah ada yang bergabung. Oke, kita coba sapa. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Pak? Parlindungan Harahap di kampung di Tapanuli Selatan. Oke, silakan Pak Parlindungan. Ya, Sumatera Utara Pak. Utara, Tapanuli. Hari ini kok nggak salah oleh Ibu Siti Nurbaya ada juga hubungan Hari Lingkungan Hidup kayaknya nih. Jadi ketepatan kakak lagi di UNESCO. Jadi masalah lingkungan hidup ini saya bingung bertolak belakang dengan undang-undang yang dibuat DPR RI di Senayan sana, masalah AMDAL dan investasi asing ini ya, baik properti. Saya rasa kalau memang KPK namanya ada taringnya, kok nggak bisa menangkap AMDAL ini? AMDAL ini kan sudah sangat genting sekali. Kalau bupati memberikan ataupun wali kota memberikan izin, kenapa nggak ditangkap itu wali kota? Ini kan dampaknya ke kita ke depan seperti apa? Jadi harus jelas gitu. Baik. Kita kalau berkuar-kuar terus begini, kayaknya nggak dianggap kita selaku rakyat Indonesia. Oke, itu saja Pak Parlindungan. Itu aja saya. Terima kasih Pak Parlindungan. Tangkap gitu. Oke, terima kasih Pak Parlindungan. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Saya bacakan terlebih dahulu, ini ada SMS, ada WhatsApp maksud kami. Dari Pak Wahyu di Ogan Ilir. Agak telat untuk menyimak restorasi. Restorasi apa yang cocok untuk wilayah kami Ogan Ilir yang lahannya kebanyakan lahan gambut? Apa yang harus dilakukan agar lahan kami jauh dari kebakaran hutan dan lahan? Mungkin ada solusi agar masyarakat tidak sengaja melakukan pembakaran. Kalau OI lahan gambut juga ini Bung Febri. Bung Febri ini yang paling banyak datanya pasti. Ya, ada lahan gambut juga, tapi tidak terlalu banyak kalau dibacakan kopi. Tidak sebanyak OKI begitu ya? Ya. Oke. Apa yang bisa dilakukan? Ya itu tadi, kalau dia berkaitan dengan lahan gambut kan itu kan terjadi karena ada pengeringan yang dilakukan dengan cara pembuatan kanal. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya seharusnya hari ini kanal-kanal yang skala besar dan kecil itu sudah dilakukan yang namanya pembuatan blocking kanal, sehingga blocking kanal itu dia bisa menjaga tinggi muka airnya itu tidak lebih dari 45 cm. Nah, karena ketika tidak ada blok kanal itu, maka air itu akan habis, akan hilang. Bukannya blocking kanal itu yang dibuat oleh hutan sawit itu, Bung Febri, untuk tetap menjaga? Perusahaan-perusahaan itu justru mereka tidak melakukan namanya blocking kanal. Ada yang namanya, karena kalau kita lihat ya, Walhi Sumatera Selatan sudah melakukan investigasi di 5 perusahaan yang 2023 tempo hari terjadi kebakaran seperti di Sampurna Agro, Waringin Agro Jaya, Kelantan Sakti, yang di mana KLHK itu sudah mengeluarkan yang namanya SK penaatan, di mana ada beberapa titik tertentu mereka harus membuat yang namanya sekat kanal. Biar kenapa sekat kanal itu? Sekat kanal itu agar itu tadi fungsinya, dia bisa menjaga air itu tidak hilang habis. Nah, tapi faktanya yang kami temukan dari 5 perusahaan yang kami investigasi itu tidak ada satupun yang melakukan sekat kanal di wilayah-wilayah tertentu.
Nah, artinya ketika kebakaran tahun 2023 yang lalu sudah wajib KLHK melakukan segel. Nah, tapi yang kami harapkan dari pelakuan segel oleh KLHK ini lanjut pada penegakan hukum. Nah, sampai hari ini itu yang kami bilang tadi, kami masih mendorong perusahaan-perusahaan yang sudah disegel oleh KLHK tahun lalu, ini tahun ini harus segera dilakukan yang namanya penegakan hukum. Oke. Baik, harusnya ada penegakan hukum ya. Terlihat lah ya setidaknya. Iya, betul. Ternyata Karena dilihat pun tidak ini. dampaknya sudah terjadi. Jangan sampai hanya menjadi seolah-olah bekerja. Kan nggak lucu nih, jauh-jauh dari Jakarta 600 km ke Palembang hanya untuk gaya-gayaan melakukan segel. Hanya untuk ngelihat asap mungkin. Ya, melihat asap dan Iya. segel. Itu. Bahwa KLHK sudah melakukan penegakan hukum, melakukan apa? Segel. Padahal segel itu tidak ada dalam nomenklatur dari penegakan hukum, yang ada sanksi administrasi, pencabutan izin sementara, itu sebenarnya. Sanksinya yang ditunggu ya. Oke, saya ke Prof nih. Prof, kalau berbicara tentang aturan tadi yang dilanggar, lalu masyarakat juga yang sebetulnya sudah jenuh, kan itu seperti yang diungkapkan oleh Pak Perlindungan tadi, sebetulnya sudah jenuh ngomongin ini tiap tahun, ternyata semakin tahun semakin maju, semakin kesini kan bencananya itu semakin terlihat. Apalagi ini Palembang ini kan menarik, Ya. dikit-dikit banjir gitu. Ya. Jadi kita akhirnya living together with disaster. Iya. Jadi masa betul. dipaksa untuk hidup bersama Betul, bencana betul, gitu. betul. Apakah selama ini pemimpin itu tidak pernah melibatkan kampus untuk berbicara tentang sebuah kebijakan, Prof? Saya pikir mereka pasti sudah pernah melibatkan. Yang saya tahu mereka melibatkan kampus dari Jawa. Saya nggak ngerti kalau dari Palembang ini jarang. Nah, kemudian kita para pemimpin, masyarakat, pengembang berpikirnya bahwa mengatasi banjir itu dengan hanya dengan menimbun misalnya, Membuat kanal membuat gitu. kanal atau hanya dengan menimbun, Menaikkan jalan, menaikkan permukaan jalan, ya, ya gitu. Padahal kita tidak boleh, mestinya harus menghitung ulang sehingga dikompensasi ulang. Jangan kita itu buta mata, buta hati, buta pikiran. Kalau saya sudah memberi contoh di rumah saya sebut dengan rumah panen hujan. Jadi saya hitung dulu berapa ruang terbuka. ruang kosong yang harus saya siapkan untuk menjamu air yang datang ketika dia mau bertamu, karena ini rumahnya. Maka setelah saya hitung, air perlu sekitar hampir 1.000 meter kubik di halaman saya. Berapa persen itu dari luasan? Bukan, banjirnya itu pada banjir tertinggi 50 cm kali luas tanah saya, itu hampir 700-an meter kubik. Nah, jadi saya harus siapkan itu minimal 50%. Minimal 50% untuk tempat air, rumahnya air. Ya, untuk tempat bukan. Ruang kosong itu harus saya siapkan 50% dari jumlah tamu yang akan datang. Itu pada pasang maksimum ya. Karena air hujan dan pasang itu sudah hitung berapa dia datang pada puncak maksimum. Jadi setiap tahun saya siapkan 50% dari jumlah tamu itu. Sampai sekarang tidak pernah banjir tenggelam. karena saya siapkan 50%. Masalahnya itu beli KPR yang nggak seberapa, Prof. Halamannya itu. Iya, masalahnya. cara menyiapkannya itu tidak mesti dalam bentuk kolam, tapi dalam bentuk tangki besar misalnya. Dari atap itu masuk ke tangki yang untuk dari samping ke kolam. Oke. Ada juga sumur resapan.
ada juga kolam yang kering. Yang penting kita menyiapkan ruang kosong. Baik. Nah, di Sumsel, di Palembang, maaf ya, di perumahan manapun tidak tersedia ruang kosong itu. Sehingga air itu kalau datang ya ngamuk, ini rumah kami. Mana rumah kami dulu mana? Dia itu sama dengan kita ini. Dia punya jiwa, dia punya volume. Pokoknya kami mau datang. Itu yang terjadi. Jadi tadinya 53% dari Palembang ini adalah rawa. Kenapa tidak dihitung ulang berapa volume air yang harus disiapkan dan itu dibagi di mana-mana. Nah, kita misalnya punya kolam retensi tapi tidak seberapa, terus sebelum hujan kita tidak kosongkan. Wajar kan kalau mereka mau bertamu ya ngamuk, mereka nggak ada tempat. Kontrakannya penuh gitu. Ya, kontrakannya penuh gitu. Lah sudah dikontrakkan oleh ibu kos semua. Oke. Nah, jadi kita memang tidak bijak. Jadi setiap yang ingin Anda katakan adalah setiap kita harusnya menghitung berapa kebutuhan di tempat tinggal kita masing-masing. Betul. Dan itu dikompensasikan. Nah, pemerintah dengan dananya harus bijak lagi. Oke, kalau setiap kita saja sudah menghitung, pemerintah harusnya lebih dari situ. Saya sudah undang gubernur waktu itu. Gubernur Pak siapa itu namanya, yang rumah sakit Bunda ini dia jadi gubernur. Saya undang Pak Dr. Mahyudin. Saya undang wali kota. Kalau begini nggak banjir katanya. Itu yang terpikir oleh mereka, omong mereka, tapi mereka tidak bijak. No action. Implementasinya itu no yang action, talk only. No action, talk only ya. Oke, saya ke Bung Febri. Nih Bung, kalau tadi dari Prof itu memberikan solusi, setiap kita harusnya adalah menghitung berapa kebutuhan di tempat kita masing-masing. Jadi kalau dari Walhi bagaimana nih Bung? Ya, itu kan pelajaran yang penting yang dapat diimplementasikan lewat kebijakan. Misalnya, situasi itu kan sangat betul, umur resapan itu sangat dibutuhkan. Ketika hari ini soal ruang terbuka hijau Kota Palembang itu kan minim dan berkurang. Sehingga developer yang ingin membangun rumah seharusnya itu satuan dengan master plan-nya. Jadi tidak diberikan izinnya ketika tidak ada rencana untuk membuat sumur-sumur resapan. Kan begitu sebenarnya. Kalau kita lihat kebijakan dari mana yang bisa mengantisipasi itu lewat perumahan rakyat, itu yang bisa dorong lewat kebijakan. Nah, tapi kebijakan yang paling besarnya itu Palembang harus punya rencana detail tata ruang. Jadi di mana outlet, di mana air masuk dan di mana air keluar itu jelas. Nah, hari ini faktanya di mana kolam retensi, di situ lah terjadi yang namanya kebanjiran. Padahal harapannya kolam retensi itu dapat menampung yang namanya banjir. Nah, jadi faktanya hari ini justru kolam retensi yang menjadi ember untuk mendistribusi air-air itu ke daerah-daerah pemukiman warga. Oh, jadi gitu ya sekarang konsepnya ya? Iya, bukan konsepnya. Kalau konsepnya betul, tapi secara fakta yang terjadi begitu, Mbak. Baik, kalau begitu, kalau fakta yang Anda sebutkan berarti saya harus menjauh dari kolam-kolam retensi yang kan begitu ya, Prof ya, betul kan? Betul. Kalau pendidikannya adalah kolam retensi itu untuk menjaga lingkungan. Ya. Tapi akhir-akhir ini kalau fakta yang disebutkan oleh Bung Febri, ya, berarti kita harus menjauh dari kolam retensi. Harus menjauh karena tidak berfungsi. Baik, perbincangan hari ini memang tidak akan pernah habisnya sampai kapanpun, karena seperti yang kita ungkapkan di awal, Profesor Emil Salim mengatakan bahwa sebetulnya lingkungan ini adalah titipan dari generasi kita yang akan berikutnya, bukan kita yang harusnya mewariskan. Betul. Ini adalah warisan dari mereka. Bung Febri, ada kata yang ingin disampaikan sebelum kita mengakhiri perbincangan pagi hari ini? Ya, itu tadi. Betul, hari ini situasi bumi hari ini sudah bukan lagi, tapi sudah jadi yang namanya bumi mendidih. Nah, generasi hari ini sejak lahir itu sudah lahir dari situasi kondisi perubahan iklim yang ekstrim. Kalau kita lihat misalnya dari tahun
1950 sampai 1770-an, kondisi iklim di Indonesia maupun di dunia ini bagus-bagus saja. Mulai meningkat yang namanya terjadi perubahan iklim itu dari tahun 80 hingga tahun 2020-an ini. Yang artinya kami sebagai generasi anak muda memesan kepada generasi yang lalu harus bertanggung jawab terhadap situasi hari ini. Jangan sampai apa yang dinikmati oleh mereka, generasi terdahulu, ini tidak lagi dinikmati oleh generasi hari ini. Itulah yang dinamakan keadilan antar generasi. Nah, hari ini menjadi PR kami, bagaimana kami mewariskan generasi yang akan mendatang itu turun situasi iklimnya atau kondisi iklim ekstrimnya. Sehingga haruslah inisiatif-inisiatif individu itu diakomodir jadi kebijakan yang implementatif. Bukan hanya kebijakannya bagus, tapi fakta penegakan hukum, menjalankan kebijakannya itu sangat jauh berbanding. Baik. Sehingga apa yang menjadi akumulasi dari kerusakan lingkungan hidup itu dapat memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kehidupan sosial ekonomi. Oke. Baik, kalau Prof ada yang ingin disampaikan lagi, Prof? Saya ingin mengatakan di hari ulang tahun ini kita harus berperan sesuai dengan peran kita masing-masing. Pemerintah harus tegas menegakkan hukum, tetapi juga mengajak para pihak untuk serius menangani lingkungan. Kemudian masyarakat harus diberdayakan, jangan disalahkan, tapi diberdayakan. Tadi ada blocking kanal misalnya, contohnya mana? Ada perlu wetting di pembasahan, kalau nggak bisa blocking kanal, dibasahi gambut itu. Tapi siapa yang bisa melakukan itu kecuali kerjasama dengan penduduk lokal dan masyarakat. Jadi itu, jadi pemerintah dan masyarakat. Jadi all in all, saya katakan mari kita berperan untuk perbaikan bumi yang semakin rusak ini. Kalau tidak, ya kita hidup dengan bencana dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun ya, living together with disaster katanya begitu disaster, ya. yes. Masa kita harus sama-sama hidup bersama bencana ya. Akur-akur. Iya, tapi yang paling penting adalah bahwa solusi yang disebutkan itu tadi adalah bukan solusi yang tepat. Ketika ada kebakaran maka disiram, kan itu bukan hal yang tepat ya. Bukan. Adalah bagaimana untuk memperbaiki lingkungan ini. Iya. Itu yang lebih tepatnya ya. Iya. Baik. Semua harus berperan. Semua harus berperan. Tidak bisa menyalahkan, tidak bisa berbuat sendiri. Semua Baik. harus berperan. Prof Supli, Ya. Prof Supli Effendi Rahim, terima kasih sudah bersama RRI. Sama-sama Mbak. Selamat beraktivitas kembali, Prof. Ya, Terima kasih makasih. untuk edukasinya. Makasih, Bung ya. Febri dari Walhi juga terima kasih ya, Bung. Tetap semangat, terus berjuang ya, begitu ya. Ya, siap, Mbak. Terima kasih ya. Salam untuk teman-teman di Walhi. Pendengar, Anda sudah bersama kami dalam dialog pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan pada pagi hari ini bisa memberikan pencerahan, terutama dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, karena berbicara tentang lingkungan, kerusakan yang terjadi akhir-akhir ini juga bukan karena 1-2 orang, tapi juga karena kita. Saya Granisi Hombing, selamat pagi, sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.